komplain ayamnya malah. Soalnya rasanya aneh. Rasanya aneh. Gokil sih guys. Gara-gara video itu, Deddy Kobuzer marah-marah guys. Nggak terima dia. Bocah itu bilang bahwa makanannya nggak enak. Wah, kenapa Anda marah-marah? Dia itu hanya menjawab pertanyaan loh. Salahnya di mana? Kenapa Anda nggak terima? Konyol. Menurut gua sih konyol orang itu ya guys ya. Si Deddy Kobuzer tuh. Deddy Kobuzer lagi. Deddy Kobuzer itu sangat konyol, kocak menurut gua. Yang lebih kocaknya lagi, dia bilang begini guys. Dia membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Dia bilang begini, si Aska makannya nasi kotak, kalau dia bilang gak enak, gua gampar katanya. Gua sih nggak peduli mau lo gampar, mau lo tendang, itu anak lo, itu hak lo. Lo mau didik kayak gimana pun terserah lo. Tapi lo jangan samain anak lo dengan anak orang lain. Nggak boleh, bro. Pikir, bro. Why? Ada yang lebih konyolnya lagi, guys. Dia bilang begini. Sekaya apa Anda pakai komplain? Emang yang boleh komplain tuh hanya orang kaya ya? Orang miskin kayak kami nggak boleh komplain. Nggak boleh ya? Moral Anda sudah rusak menurut gua. Bukankah negara kita negara demokrasi? Semua orang berhak menyampaikan pendapat, menyampaikan kebebasan dalam berpendapat. Jangan diatur-atur lah. Pola pikirmu itu pola pikirnya wong mendo. Do you understand mendo? Goblok. Makanan nasi kotak kok dibandingno makanan bergizi gratis ya jelas berbeda jauh. Lek misalnya murid iku mau mbokei makanan nasi kotak sing di lokasi syuting, ya jelas dia akan bersyukur wong jelas akeh enake daripada gak enake. Coba saiki misalnya tukar posisi. Aska kongkon makan bergizi gratis, jajal aku pin ro cangkeme ngrowek apa enggak anakmu sak dapuranmu iku. Oh niku lagi kayak statement perbandingan bodoh niku opo. Karena aku nggak nyangka aja gitu. Sekelas Bang Deddy Kobuzer yang katanya smart people gitu kan. Tapi kalau nanggapinya kayak gini gitu. Ya anak kecil itu kan ya memang nggak bisa ngebohong gitu kalau makanan itu memang nggak enak gitu mungkin gitu. Tapi kenapa kok jadi Bang Dedinya kok yang jadi senewon, jadi marah-marah gitu? Mungkin bukan karena gizinya, tapi rasanya mungkin rasanya nggak enak gitu. Bukan nilai gizinya ini yang ditanyakan. Tapi kalau misalkan ditanya nilai gizinya tadi, ya mungkin Bang Deddy mungkin bisa marah tadi ya kan. Tapi kalau misalnya ditanya enak nggak enak, itu kan bukan soal gizi gitu, bukan soal nilai gizinya. Terus dibandingkan dengan Aska anaknya gitu. Apa mungkin sekelas anak Bang Deddy Kobuzer gitu makan nasi kotak, makan nasi box ya kan, yang harganya cuma 10.000. Coba hah? Ini kan gak relate banget kalau bicara relate ya kan. Nggak apple to apple gitu perbandingannya. Bener. Jadi kalau misalkan mau perbandingan gitu sama yang lain lah, jangan sama Aska lah. Kita tahu lah siapa Aska gitu kan. Bapaknya aja siapa gitu kan. Smart people, kaya. Jadi nggak mungkin lah yang disamakan sama Aska lah. Aneh nih. Ya kalau kenyataannya nggak enak, ya nggak apa-apa kali. Anak kecil kan jujur. Makanan bergizi, ya bukan berarti makanannya nggak enak. Ya jadi ya kalau ditanya enak enggak, ya anak kecil mah jujur-jujur aja, nggak enak gitu, ya kan? Masa PA? Justru kalau bohong itu bisa bahaya nanti. Kalau bilang nggak enak kan nanti bisa tukang masaknya, oh ternyata dikritik gitu ya kan, terus besoknya berubah gitu, oh ternyata kurang bumbu atau kurang apa gitu masaknya, jadi yang lebih benar lagi gitu ya. Jadi bukan berarti kalau orang bilang makanan nggak enak itu PA gitu. Kalau nggak enak ya nggak enak aja, anak kecil lagi, kecuali
ya udah dewasa nih, suami istri, boleh bohong lah gitu. Tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya yang ngasih tahu aja, jujur-jujuran aja. Kalau nggak enak ya nggak enak gitu. Bukan berarti dia nggak bersyukur. Orang nggak enak masa suruh dimakan. Bahkan ada juga tuh yang keracunan. Terus nanti nggak boleh protes gitu ya. Ini makanan kita makan siang bergizi gratis, tapi ternyata ada yang keracunan. Gimana itu? Kan harus kritik. Pemerintah harus menerima kritik. Ya, buzzer juga harus dikritik malah, ya lebih keras lagi. Oke. Ada hal yang menarik di dalam video Deddy Corbuzier yang bahas makan bergizi gratis. Ya, orang-orang jadi pada punya opininya sendiri-sendiri. Orang-orang jadi punya pendapatnya sendiri-sendiri. Jadi semua orang jadi pada bersuara, jadi pada kritis. Jadi nimbulin banyak orang-orang yang kritis sama kebijakan pemerintah. Bagus sih, orang-orang jadi pada harus selalu kritis. Orang-orang harus pada mikir, ini kebijakan pemerintah ini jadi bikin chaos, bikin berarti ya itu. Yang terhormat Deddy Corbuzier, this video is for you. Sebelumnya gue pengen mengucapkan big respect for you Om Ded. You are my idol when I was kid. Tapi untuk kali ini, sorry to say, I'm disagree with your statement. Poin pertama perkataan lo, yaitu adalah lu berkata pala lu PA kepada anak SD. Diamnya kurang enak pala lu PA. Yang lu harus tahu Om, anak SD itu kemungkinan berumur 6 sampai 13 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa dia masih sangat kecil Om. Yang kedua di poin pertama, di poin perkataan pala lu PA, lu pernah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mencari pelaku cyberbullying. Lu sangat vokal terhadap pelaku cyberbullying. Dan why? Kenapa? Saat ini lu yang menjadi pelaku. Perkataan PA kepada anak kecil itu adalah bullying Om. Dan lu pasti tahu bahwa bullying terhadap anak itu sangat berbahaya. You are a parent. Lu adalah orang tua dan lu pastinya mengerti akan hal tersebut. Poin kedua, lu bilang Aska, anak lu, ketika ikut syuting, dia memilih untuk makan makanan lokasi syuting. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Makanan lokasi syuting, kita cari yang paling murah, itu mungkin 20.000. Gak mungkin makanan lokasi syuting harganya 10.000 Om. Gak mungkin. Yang lu harus tahu Om, makanan bergizi gratis dalam program pemerintah itu harga makanannya per makanan adalah 10.000 budgetnya, anggarannya 10.000. Dan tentu rasa dari makanan 20.000 dengan rasa makanan 10.000 itu berbeda Om Ded. Jadi tentunya makanan yang Aska anggap itu sederhana, harganya masih di atas anggaran makanan bergizi gratis. Oke, itu adalah poin kedua, bagian pertama. Bagian keduanya yang gue pengen bahas bahwa lu kalau Aska bilang nggak suka makanannya, lu tabok. Dan kalau dia ngomong sama gua, Pak, nggak enak, aku mau yang lain, gua tabok. Om, yang gue mau sampaikan bahwa setiap anak punya karakteristik berbeda-beda. Perilaku lo terhadap anak satu dengan anak yang lain itu tidak bisa disamakan. Dan dunia tidak hanya lu dan Aska Om. Terserah lo mau mukulin Aska sebonyok mungkin, terserah. I don't care about your family. But kita bicara tentang anak Indonesia lainnya. Poin keempat yang pengen gue bahas adalah lu Om tidak berada di lokasi secara langsung. Gue juga tidak berada di lokasi secara langsung. Dan seperti kata teman lo, Panji Pragiwaksono, kita tidak boleh mengambil kesimpulan utuh dari informasi yang sepotong. Yang artinya, lu udah
lihat secara langsung nggak kondisi anaknya? Lu udah pernah nyicipin secara langsung nggak kondisi makanannya? Siapa tahu makanannya emang aneh rasanya. Yang dikasih dada ayam terus rasanya kayak buntut sapi kan aneh, Om. Dan anak tersebut bilang makanannya rasanya aneh. Bukan, nggak enak. Dia bilangnya rasanya aneh. Kalau nggak enak masih ditolerir. Kalau rasanya aneh nggak bisa ditolerir dong.